Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala fi muhkami tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di dalam kitab Al-Wajiz ini masih berkaitan dengan bab wudu. Ya, masih berkaitan dengan bab wudu. Di pertemuan yang lalu pembahasan kita adalah sunnah-sunnah berwudu, ya, sunnah-sunnah berwudu. Baik, kita lanjutkan ikhwan fillah. Poin berikutnya, wujubul iqtisad fi ma'il wudu wa hurmatul israfih, yaitu wajibnya iqtisad di dalam berwudu. Ya, wajibnya tidak berlebih-lebihan di dalam berwudu ketika menggunakan air, ya, tidak boros dalam penggunaan air wudu, dan haramnya sikap israf. Haramnya sikap israf artinya berlebih-lebihan di dalam berwudu. Jadi misalnya gini, khonafidin, kita berwudu di di keran. Ya, tatkala kita berwudu di keran sebenarnya sikit sudah bisa, yang biasa ngalir lah, kan begitu. Kita udah bisa berwudu sebenarnya. Tapi kita sengaja, ya, kita fullkan kerannya. Kita sengaja kita fullkan kerannya sehingga airnya begitu besar, kan begitu. Terus kita berwudu. Setelah berwudu, main-main lagi wudunya sambil ngobrol sama kawan-kawannya. Maka ini merupakan sikap israf, dan beliau mengatakan hormatul israf. Ini terlarang. Dan ini hukumnya haram, kata beliau. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa dalilnya? Ya, enggak bolehnya kita berwudu itu dengan boros air, ya, walaupun air banyak, ya. Dan larangan untuk israf. Dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu atau kana yaghtasilu bisa'in ila khamsati amdad wa yatawaddau bil mud bil mud. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dengan satu sok sampai 5 mud. Satu sok sampai 5 mud. Dan beliau berwudu dengan 1 mud. Beliau berwudu dengan 1 mud. Itu ikhwan fidin, jangan antum bayangkan dengan kondisi di negara kita yang banyak air. Ya, di negara kita yang banyak air. Antum bayangkan kondisi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di sana air sedikit. Makanya beliau berwudu dengan 1 mud. 1 mud itu berapa, Ustaz? 1 mud itu ikhwanifidin, 1 tangan ini. Ini 1 mud. Ya, ini 1 mud. Kalau 1 sok, 4-nya. Ya, misalnya kita ambil beras, ya, kita ambil beras, kita letakkan di tangan kita, ini baru 1 mud. Ya, masukkan lagi sampai 4 biji baru 1 sok. Itu dia ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini takaran orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di zaman ayah-ayah kita dulu atau kakek-kakek kita dulu, mereka kan nggak pakai kilogram. Biasanya mereka pakai apa? Kalau untuk beras, pakai mok, kan begitu, kaleng
kaleng susu. Nah, itu 1 mok, 2 mok kan begitu. Nah, di zaman sekarang orang udah nggak pakai itu lagi, tapi orang sudah pakai timbangan, sudah pakai kilogram, sudah pakai liter dan yang lain-lain. Nah, di zaman Nabi SAW beliau berwudu dengan 1 mud, ya, dan beliau mandi 1 sok sampai 5 mud. 1 sok tadi berapa? 4 mud. Jadi beliau mandi dengan 1 sok atau sampai 5 mud. Ya, coba antum bayangkan ya khonafidin rahimani wa rahimakum. Tapi jangan antum bayangkan mudnya tangan kita, tapi mudnya tangan orang Arab. Ya, tangan orang Arab lebih besar lagi ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini dalilnya. Ustaz, apa bisa berwudu dengan 1 mud? Ya, 1 mud kalau kita taruh air lah di sini, itu paling kira-kira ukurannya 1 gelas. 1 gelas kecil itu, atau 1 gelas air mineral. Kan ada 1 gelas air mineral. Bisa nggak antum berwudu dengan 1 gelas air mineral? Bisa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita bisa berwudu, bahkan bukan 1 gelas. Bahkan setengah atau 1/4 gelas pun kita masih bisa berwudu. Yang penting wudu itu semua tubuh kita harus terkena air. Itu dia ikhwan fillah, harus terkena air. Ya, semua anggota tubuh yang kita gunakan untuk berwudu. Jangan sampai ada yang tidak kena air. Ya. Saya pernah praktekkan di sini, wudu dengan sedikit air. Belum pernah ya? Ini bisa antum manfaatkan nanti ketika antum di mana? Ketika antum nanti di pesawat. Nah, pesawat apalagi pas lagi umroh ya atau haji. Kadang-kadang kita kan sholatnya di mana? Di pesawat. Kita mau berwudu, kita udah tidur. Tidur itu membatalkan wudu. Terus kita mau berwudu, pilotnya ngelarang jangan wudu di toilet, ya, karena air terbatas kan begitu. Lantas antum gimana caranya berwudu sementara air masih ada, ya? Dan kita nggak boleh tayamum selama masih ada air kan begitu. Selama masih ada air, kecuali kalau menggunakan air bisa darurat, bisa mudarat. Ya, misalnya kulit kita luka bakar atau yang lainnya, barulah kita bertayamum. Tapi kalau masih bisa digunakan air, maka gunakan air untuk berwudu. Nah, di pesawat gimana Ustaz kita berwudu? Beceklah pesawat. Enggak, ikhwan fillah, enggak mesti becek. Ya. Kita akan praktekkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini antum lihat jumlah airnya segini ya. Jumlah airnya segini. Berapa nanti yang kita habiskan untuk berwudu? Ya, berapa yang kita habiskan untuk berwudu? Ya, kayak biasa. Pertama antum cuci dulu, kedua tangan. Izin Pak, pegang. Cuci dulu kedua tangan. Kemudian kumur-kumur sama membersihkan hidung. Kalau antum bisa buang. Kalau bisa diminum, boleh nggak? Ya boleh aja. Kemudian cuci wajah. Sekali-sekali. Ya. Mau 3 kali, mau 2 kali juga boleh. Kemudian cuci tangan. Ini kan masih ada air. Antum bisa langsung ke kepala. Ya, bisa langsung ke kepala.
Atau boleh juga ambil air yang baru. Ya, boleh juga ambil air yang baru. Kemudian, apanya? Mohon maaf. Di kaki. Ya, dan ini semua merata. Baik. Coba antum lihat kurangnya berapa? Sampai nggak 1 mud? Nggak sampai satu mud. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau antum wudunya segitu di pesawat, becek nggak pesawatnya? Hah? Boleh, boleh. Boleh di setiap kondisi. Iya, di setiap kondisi, nggak mesti harus di pesawat. Ya, antum berwudu di di tempat wudu juga bisa seperti itu, dengan air yang sedikit. Ya, antum sedikitkan air air keran, ya boleh, nggak ada masalah. Tapi juga kalau mau dibuka agak deras sedikit juga nggak apa-apa, asalkan jangan sampai boros yang banyak sekali itu, nggak seperti itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga bisa antum manfaatkan ketika antum mungkin punya penyakit, misalnya penyakit yang agak susah jalan, pinggangnya sudah mulai bermasalah, ya dia mau wuduk, dia mungkin mohon maaf dia kentut, terus mau berwuduk ke kamar mandi agak repot kan begitu. Ya bisa tinggal siapkan aja botol air mineral, ya gunakan wuduk di dalam masjid. Masih bisa. Masih bisa. Tinggal dimasukkan air ke dalam hidung, dibersihkan. Ya, kemudian dimasukkan air ke dalam mulut, ya dibersihkan, dikumur-kumur, bersihkan. Kalau mau dibuang, buang. Ya, kalau air itu bisa ditelan, ya sudah, ditelan aja, nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada yang sulit, ikhwan fillah. Islam memberikan kemudahan. Ya, Islam memberikan kemudahan. Nah, demikian. Ya, sesekali untuk praktekkan nanti. Dan ini juga bermanfaat kalau antum misalnya di haram atau di Nabawi, karena tempat duduknya itu kan agak jauh. Ya, apalagi kalau antum sudah masuk ke dalam ke depannya itu, kalau di Nabawi di depannya. Ya. Maka antum akan kerepotan pergi ke tempat wudu. Ya, maka silakan antum bisa berwudu, antum ambil air, apalagi di sana ada air Zam-Zam, antum gunakan untuk berwudu di situ. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ala kulli hal, kata beliau jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dengan 1 sok 5 mud. Hamzah Adul mainnya di luar. Tutup pintunya. Baik. Demikian juga dalilnya larangan untuk israf, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 141, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan kalian berbuat israf karena Allah Subhanahu wa taala enggak suka dengan orang yang musrif, dengan orang yang berlebih-lebihan, ya. Ada sedikit perbedaan walaupun maknanya sama, ikhwan fillah, antara israf sama tabdzir. Ya, kalau kita bilang apa? Mubazir. Ya, mubazir. Perbedaannya apa, ikhwan fillah? Ya, kata para ulama, untuk tabdzir terkadang ini lebih khas, lebih khusus. Dia hanya berkaitan dengan masalah harta. Adapun israf ini untuk semuanya. Ya, misalnya dia punya jam. Ya, jam tangan, tapi jam tangannya ada 20 biji. Dia beli, ya.
Hanya sekedar untuk koleksi aja, padahal sebenarnya nggak bermanfaat amat, kan begitu. Maka ini sikap tabdzir. Ya, ini tabdzir. Ya. Demikian juga dia pergi ke pasar, nengok sesuatu, oh tertarik beli. Yang ini beli, padahal nggak dibutuhkan, cuman pengen mau beli aja. Ya, cuman pengen mau beli aja, menghambur-hamburkan harta. Ya, maka ini tabdzir. Adapun israf, maka ini pada semua hal. Ya, pada semua hal, baik uang ataupun air. Ya, ataupun air seperti dia berwudu. Ya, ini namanya israf. Ataupun berdoa. Saya minta, ya Allah, kalau seandainya saya nanti masuk surga, maka berilah saya istana. Tapi istananya jangan model zaman dulu. Ya, istananya yang kerucut-kerucut, enggak. Berilah saya istana yang modelnya model kekinian. Ya, yang ada relief-reliefnya. Dan di dalam istananya itu ada bathtubnya, bak mandi. Di samping-sampingnya ada kulkas. Jadi saya kalau mau makan tinggal ngambil. Ini namanya berdoa yang israf, yang berlebih-lebihan. Cukup minta sama Allah apa? Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Iya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi israf itu pada semua hal. Adapun tabdzir, ya kata para ulama, ini hanya khusus untuk harta. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun maknanya kedua-duanya sama, ya, makna kedua-duanya sama. Wan Abi Na'amah, dari Abu Na'amah, dia mengatakan anna Abdullah bin Mughaffal sami'a ibnahu yaqul. Nah, ini dia, ya. Abdullah bin Mughaffal pernah mendengar anaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Bunyi doanya, Allahumma inni as'alukal qasral abyad. Ya Allah, aku minta kepadamu istana warna putih. An yaminil jannah, yang terletak di samping kanan surga. Ya Allah, aku minta istana putih diletaknya di samping kanan surga. Idza dakhaltuha, kalau seandainya aku masuk ke dalam surga. Kata anaknya ketika berdoa. Didengar sama bapaknya. Apa kata bapaknya? Bunayya, salillal jannah. Nak, katanya. Minta sama Allah surga aja cukup. Enggak perlu minta istana letaknya di sini, kompleknya di sini, enggak perlu. Minta aja apa? Minta aja surga, ya. Wa ta'awwad minan nar, dan berlindunglah dari neraka. Ya, berlindunglah dari neraka. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhur wat du'a. Aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu kaum nanti di akhir zaman yang mereka berlebih-lebihan di dalam bersuci, di dalam berwudu, dan di dalam berdoa. Ya, maka termasuk berwudu dengan air yang dikeraskan, ya, yang deras airnya. Ini termasuk bentuk israf. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, berwudu dengan air yang biasa. Ya, enggak juga ya kecil, tetes. Enggak boleh israf. Enggak mesti gitu juga ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakum. Ya, yang sedang-sedang aja, ya, yang sedang-sedang aja. Nah, demikian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala sahibu Aunil Ma'bud. Ya, penulis kitab Aunul Ma'bud, ya, mengatakan di halaman 170 di jilid 1, ajma'al ulama ala an-nahyi 'anil israf fil ma' walau fi syati'il bahr. Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya para ulama sepakat larangan israf, larangan berlebih-lebihan di dalam menggunakan air, meskipun antum menggunakan air laut. Coba bayangkan ikhwan fillah, padahal kalau antum menggunakan air laut satu hari, antum mandi jor-joran satu hari, habis nggak air lautnya? Nggak akan habis. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi tetap beliau mengatakan para ulama sepakat larangan menggunakan air secara berlebih-lebihan walaupun antum di tepi laut, di tepi pantai. Ya, di tepi pantai. Wa hadzal hadits yatanawalul ghusla wal wudu'a wa izalatan najasa. Dan masalah ini kata beliau, ini masuk ke dalamnya mandi, berwudu atau menghilangkan najis. Atau menghilangkan najis. Ya. Maka demikian juga kalau ada najis di suatu tempat, tinggal antum siram dengan air, kalau sudah bersih ya sudah. Jangan kayaknya masih kurang ini, ambil lagi satu ember.
timba. Masih ada bekas-bekasnya kayaknya, ambil lagi. Nah, ini nggak benar juga ya ikhwan fillah. Cukup hilangkan najisnya dengan 1 gayung kah, 2 gayung kah. Kalau seandainya sudah terlihat hilang, aromanya juga sudah nggak ada lagi, maka sudah selesai. Nggak perlu sampai disiram terus menerus. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata beliau ini berlaku untuk mandi, untuk berwudu, dan untuk menghilangkan najis. Jangan israf, ya, jangan berlebih-lebihan. Demikian juga jangan keterlaluan kali sedikitnya. Ya. Nabi SAW mandi 5 mud. Kalau gitu saya akan coba mandi 1 gayung. Ini nggak benar juga. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya yang biasa aja. Ya sebagaimana kita mandi. Ya, jangan berlebih-lebihan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ini masalah israf. Kita masuk kepada poin yang berikutnya. Ya, pada poin yang berikutnya. Nawaqiduhu, pembatal-pembatal wudu. Ya, pembatal-pembatal wudu. Apa saja pembatal-pembatal wudu? Yang pertama, ikhwan fillah, penulis kita ini mengatakan ma kharaja minas sabilain al-qubul wad dubur min baulin aw ghaitin aw rihin, yaitu yang keluar dari 2 jalur, yaitu dari qubul dan dubur, yaitu dari depan dan dari belakang, ya, dari depan dan dari belakang, ya. Apa yang keluar? Baul, ghaid dan rih, yaitu kencing atau BAB ataupun angin yang keluar. Ya, angin yang keluar maka membatalkan wudu. Ingat ya, keluarnya di bawah bukan di atas. Kalau di atas keluarnya maka masuk angin. Ya, kalau di atas keluarnya maka nggak apa-apa, nggak batal wudu antum. Ya, antum sendawa ya nggak batal wudu antum. Keluarnya di bawah maka batal. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertama dalilnya surah Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengatakan auja ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang kalian baru selesai dari buang air besar, ya, dari buang air besar, datang dari buang air besar. Wa huwa kinayah an qada'il hajah, itu maksudnya ghaid di sini maksudnya BAB. Dalil yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Nabi SAW mengatakan Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian tatkala dia berhadas sampai dia berwudu kembali. Allah enggak terima salatnya ketika dia dalam salat itu berhadas sampai dia berwudu kembali. Faqala rajulun min Hadramaut. Maka ada seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya sama Nabi SAW. Hadramaut daerah mana? Daerah Yaman, ya. Hadramaut daerah Yaman, ya. Hadramaut terdiri dari 2 kata ini, ya. Hadir, ya, hadara sama maut, ya. Kematian yang datang, itu maknanya. Ya, kenapa namanya bisa seperti itu? Wallahu alam. Gimana ceritanya? Wallahu alam. Kita nggak tahu, ya. Ya mungkin ada ceritanya, ada kisahnya ini kenapa namanya Hadramaut, ya, itu confident. Sebagaimana di tempat-tempat kita, ya, nama-nama tempat itu kadang-kadang ada kisahnya, ya, kadang-kadang ada kisahnya. Confident rahimani wa rahimakumullah. Ya, namun kita nggak tahu kalau di tempat-tempat kita ini apakah kisahnya itu memang benar atau cuma dibuat-buat, wallahu alam. Ini seperti petisah, bukan petisah, Helvetia, Helvet. Ya. Kenapa namanya Helvet? Ada yang tahu di antara antum? Gak ada yang tahu. Ada cerita katanya, tapi wallahu alam apakah ini benar atau enggak. Ada cerita katanya, kenapa namanya itu Helvetia? Karena di sana dulu banyak muslim. Ya, banyak sekali muslim yang tinggal di situ. Dan ya, negara memang dijajah sama Belanda. Ya, karena mereka muslim, mereka menamakan tempat-tempat tersebut dengan nama-nama syariat. Ya, mereka kasih nama tempat itu Al-Fatihah. Ya, namanya Al-Fatihah. Tapi karena orang Belanda nggak bisa menyebutkan Al-Fatihah
mereka menyebutkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Akhirnya jadi Helvetia. Wallahu a'lam apakah cerita ini benar atau enggak. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Hadramaut dan bertanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Mal hadath ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, hadath yang dimaksud di sini apa? Ya kata laki-laki tersebut. Apa yang dimaksud hadath di sini? Qala fusaun au durat. Ya, Abu Hurairah mengatakan hadas yang dimaksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu adalah kentut. Ya, fusa au durat. Fusa kentut yang ada bunyinya. Ya. Pluk 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 pluk. Durat. Ya. Yang enggak ada bunyinya namanya durat. Inilah masyaallah ikhwan fillah. Inilah kosakata bahasa Arab yang begitu luas sekali. Ya, begitu luas. Makanya enggak bisa dihilangkan kosakata bahasa Arab. Ya, jadi kalau ada orang kita yang anti ke Arab-Araban, kalian kayak orang Arab aja, tinggallah sana di Arab, sikit-sikit pakai jubah lah, pakai gamis lah, ya pakai jenggot. Kita Indonesia ini, ya kita Nusantara, ciri khas Nusantara nggak seperti ini. Ini ciri khas orang Arab, tinggal aja di Arab. Ya. Coba antum bayangkan kalau seandainya yang berbau Arab dihilangkan dari Indonesia, antum bisa ngomong nggak? Kita nggak bisa ngomong, ikhwan fillah. Ya, kita nggak bisa ngomong. Mau bilang masjid, coba antum mau pakai bahasa Indonesia, mau bilang masjid, masjid bahasa Arab. Langgar, langgar bukan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Baik, yang lain misalnya, ya salam. Ya repot ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya kalau kita hilangkan yang berbau Arab di Indonesia, enggak ada ikhwan fillah, enggak akan sempurna nanti bahasa Indonesia. Karena banyak bahasa Indonesia itu yang juga diserap dari bahasa Arab. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kayak celana pentalon. Ya. Pentalon berasal dari mana? Ya, dari bahasa Arab, dari bantolun. Ya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian juga yang lainnya. Taib. Jadi beliau katakan, ya yang dimaksud hadath di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kentut, ya, baik kentut yang berbunyi ataupun kentut yang tidak berbunyi. Nah, jika keluar maka wudunya batal, ya wudunya batal. Kama yanquduhu khurujul madi wal wadi. Sebagaimana juga jika keluar madi dan wadi. Iya, madi dan wadi. Madi dan wadi keluarnya di mana? Di kubul atau di dubur? Di dubur. Di kubul, ya. Jika keluar madi dan wadi, ya. Jika keluar madi dan wadi maka wuduknya batal, ya wuduknya batal. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan al-mani wal wadi wal madi. Ya, beliau katakan yang keluar dari kemaluan atau dari kubul itu ada mani, ada wadi dan ada madi. Ya, selain air kencing ada 3 air ini. Ammal mani fahuwa alladhi minhul ghusl. Adapun mani maka cara membersihkannya adalah dengan cara mandi. Ya, membersihkan atau mensucikannya dengan cara mandi. Wa ammal wadi wal madi faqala ighsil dzakaraka aw madzakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Adapun cara membersihkan wadi atau madi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, basuhlah kemaluanmu dan berwuduklah seperti wuduknya salat. Yaitu cara bersuci dari wadi atau madi. Ya, kita ulangin sekali lagi. Kalau mani itu adalah air yang sama-sama kita sudah fahamin, yang dia keluar kita terasa nikmat. Itu mani. Adapun madi ini adalah air yang keluar ya tanpa terasa. Kalau mani tadi kita bisa merasakannya keluar. Adapun madi kita nggak bisa merasakannya. Hanya saja dia keluar tatkala syahwat sedang memuncak. Ya, tatkala syahwat sedang memuncak, ya pemanasan sama istri biasanya, maka biasanya akan
madi, ya keluar madi. Atau dia melihat sesuatu yang menggairahkan, biasanya akan keluar madi tanpa terasa. Ya, ini madi. Adapun wadi, ini adalah air yang keluar biasanya setelah kita kencing. Ya, di akhir-akhir kencing. Ya, warnanya agak lebih keruh daripada air kencing, dan terkadang kita sulit untuk membedakan antara kencing dengan wadi tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, madi sama wadi kedua-duanya ini najis. Ya, kedua-duanya najis. Adapun mani najis atau enggak? Kita ulangin pelajaran kita. Tidak. Ya, mani tidak najis. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang keluar yang bisa membatalkan wudu, ya BAB, kentut, kemudian madi dan wadi. Kalau madi dan wadi saja bisa membatalkan wudu, apalagi kencing, ya, apalagi kencing. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama yang membatalkan wudu. Baik. Tinggal 10 menit lagi ya. Ini agak cukup panjang. Kita cukupkan aja dulu sampai di sini. 10 menit ini kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Ya, bagi antum yang mau bertanya, tafadhol, silahkan. Tafadhol, silahkan. Pertama perkara wudu. Kalau di shower pakai spray. Ya. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Ya, boleh, silahkan. Bentar. Silahkan pakai spray, pakai semprotan, boleh. Ya, yang penting anggota tubuh kita, anggota wudhu itu harus terkena air semuanya. Jangan sampai tidak terkena air. Ya, silakan bawa spray, kemudian semprotkan, kemudian setelah itu cuci wajah. Ya, demikian juga tangan, semprotkan, kemudian cuci tangan tersebut. Itu lebih bagus lagi, lebih safety lagi daripada pakai botol. Itu lebih safety lagi. Nah, demikian. Wallahu taala. Kita udah niat nih mau mandi. Kadang-kadang kita pernah bilang nanti gitu kan, tapi udah niat dalam hati. Ternyata ketika mandi lupa niat tadi. Nah, kita hari ini kita udah niat, kemudian 1 jam yang akan datang kita mandi, kita lupa. Terus? Ya udah gitu, udah keluar tadi niat belum. Nah, pertanyaannya? Itu sah nggak? Enggak. Mandi junubnya enggak sah. Itu antum mandi biasa. Ya, maka antum harus ulangin mandi. Ya, antum harus ulangin mandi junubnya. Karena ikhwan fillah, syarat sahnya sebuah amal niat. Salah satunya niat. Kalau niatnya nggak ada di situ, berarti mandinya tidak sah. Antum masih tetap junub walaupun antum sudah mandi, sudah pakai sabun, sudah bersih, sampoan, tapi antum mandi di situ, antum nggak ada niat mandi junub, maka mandi junubnya tidak sah. Antum harus ulangin lagi. Ustaz, ngulanginnya gimana? Harus pakai sampoan, sabunan? Nggak perlu. Cukup antum niat, kemudian antum guyur seluruh tubuh antum dengan air, maka sudah cukup. Ya, sudah cukup mandi junub. Bahkan ikhwan fillah, kalau antum misalnya ya setelah junub, terus antum jumpa kolam, antum berniat mau mandi junub, antum nyebur ke kolam, habis itu keluar lagi, sudah, mandi junubnya sah. Mandi junubnya sah. Lantas Ustaz, gimana ya, berwuduk dulu, ya, kemudian nanti kepala di remas-remas, itu gimana? Itu semua hukumnya apa? Itu sunnah. Ya, rukun mandi junub itu cuma satu, yaitu apa? Mengguyur air ke seluruh tubuh. Makanya ikhwan fillah, tatkala Jumatan, ya mungkin pas Jumat waktunya sudah mau dekat kan begitu. Sementara antum belum mandi junub. Ya, maklumlah kan hari Jumat kan. Ini bagi yang sudah punya istri ya. Wah, ini Jumatan dekat lagi nih. Sementara belum mandi junub. Ya, kadang ada sebagian orang bingung. Nanti kalau mandi junub lama sekali, akhirnya ketinggalan. Ya, antum guyur aja semua tubuh antum, udah selesai. Yang penting antum punya niat mandi junub, maka mandi junub antum sah. Nah, itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ustaz, walaupun enggak ambil wudu pertama kali, iya, walaupun enggak ambil wudu. Tinggal antum guyur aja seluruh tubuh, antum sudah mandi junub. Dan mandi junub ini pengganti dari apa?
pengganti dari wudu. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu taala a'lam. Nah, saya sedikit tambahkan tentang masalah spray tadi. Ya, apalagi kalau kita di pesawat, ya misalnya, kalau kita laki-laki mungkin masih mudah. Ya, laki-laki masih mudah. Tinggal buka semuanya, kan begitu. Tinggal oleskan kepala, usap kepala, selesai. Nah, bagaimana dengan perempuan? Gimana dengan perempuan? Dan tahu? Ya, mungkin kalau tangannya bisalah di dalam jilbab, kan begitu. Dia spray tangannya, kemudian dia ilap-ilap ya di dalam jilbabnya, wajahnya juga kalau dia pakai cadar ya dia dimasukkan ke dalam cadarnya, dia ilap wajahnya gitu kan. Nah, demikian juga kakinya mungkin, kakinya ya bisalah di atas kaos kakinya karena dia dia sedang safar ya, bahkan sedang mukim juga bisa mengganti membasuh kaki dengan mengusap bagian punggung kaki, punggung kaos kaki atau punggung sepatu. Ya, ini berkaitan dengan masalah menyuci atau membasuh khuf, ya, membasuh khuf. Nah, lantas gimana dengan rambutnya? Gimana dengan rambutnya? Dia kan harus mengusap. Ya, apa bisa dia diginikan ke dalam jilbab? Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau untuk rambut, maka si perempuan boleh mengusap jilbabnya saja. Ya, boleh dia usap hanya sekedar jilbabnya saja. Sebagaimana juga laki-laki, ya, tatkala dia memakai sorban, maka dia boleh mengusap sorbannya, tidak rambutnya. Jadi ada 3 cara yang, dan ini sudah pernah kita bahas kalau tidak salah kemarin. Ya, ada 3 cara. Yang pertama, dia buka rambutnya semua, kemudian dia usap rambutnya, atau tatkala dia pakai sorban, dia usap sebagian rambutnya, kemudian sebagian yang lain sorbannya, atau dia usap semua sorbannya tanpa mengusap rambut, dia hanya sekedar mengusap sorban. Maka demikian juga dengan perempuan, kalau dia pakai jilbab, dia di atas pesawat, gimana caranya? Dia tinggal usap jilbabnya. Nah, itu dia confident. Wallahu taala a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Ada sekitar 5 menit lagi waktunya. Betul. Kalau yang keluar dari mulut kayak muntah itu sering darahkan gitu kan? Ya. Apakah membatalkan wudu? Enggak. Itu cuman membatalkan apa? Puasa. Kalau wudu enggak. Itu dia. Nah. Bi, minta kursi. Taib. Betul. Lupa junub, sholat subuh ini. Tapi dia mandi, lupa junub gitu. Kemudian dia sholat subuh. Setelah dia sholat subuh, dia keringat dong. Dia belum junub gitu. Nah, ini membatalkan sholatnya atau enggak? Batal sholatnya. Dia harus ulangin. Ya. Udah siang gitu. Walaupun sudah siang, dia harus ulang lagi, dia mandi lagi, kemudian sholat lagi. Ya, kemudian sholat lagi. Karena untuk masalah sholat ikhwan fillah, Nabi SAW mengatakan la sholata liman lam yatawaddo. Tidak ada sholat, artinya tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak berwudu. Ya, sama juga kalau dia tidak mandi, kalau dia sedang junub, sholatnya batal. Kapan dia ulangin? Tatkala dia ingat. Ya, tatkala dia ingat. Tapi kalau dia kena najis, maka sholatnya tidak perlu diulangi. Ya, misalnya dia lagi sholat ini, dia lagi sholat, sudah selesai sholatnya baru teringat, oh ini baju dikencingin anak tadi, bajunya ini dikencingi anak tadi. Apakah harus diulangin sholatnya? Enggak perlu. Dia nggak perlu mengulangi sholatnya. Cukup dia nanti ketika sholat dia ganti lagi bajunya. Kenapa ikhwan fillah? Ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW yang Nabi pernah sholat bersama sahabat-sahabatnya, beliau pakai sendal, di tengah-tengah sholat beliau melepaskan sendalnya. Ya. Kemudian para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, mereka pun juga melepas sendal-sendal mereka. Nah, tatkala Nabi sudah selesai, Nabi tanya sama mereka, kenapa kalian lepaskan sendal kalian? Maka sahabat mengatakan, kami melihat engkau melepaskan sendal engkau, maka kami juga melepaskan sandal-sandal kami. Dan ini malah masya Allah, inilah ittiba'nya para sahabat. Mereka nggak gunakan akal mereka ketika Nabi melakukan sesuatu. Akal belakangan dulu. Yang penting ikut. Ini masya Allah luar biasa sahabat. Makanya mereka adalah orang-orang pilihan. Ya,
Kalau kita disodorkan hadis Nabi, disodorkan sunnah, apa yang kita lakukan? Mikir dulu. Kalau saya buat ini, apa nanti kata orang? Gitu kan? Apa salah satu di antara sunnah yang sudah dilupakan? Sesekali berjalan kaki ayam, kan begitu, nggak pakai sendal. Kalau disodorkan ini ke orang-orang, dia mikir itu, nanti diajak orang awak, gitu. Pasti mikir dia. Ya, dan inilah bedanya kita dengan para sahabat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tatkala Nabi bilang, tatkala mereka bilang, kami melepaskan sendal kami karena engkau melepaskan sendal engkau ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi bilang, di tengah sholat tadi, Jibril datang dan menyampaikan kepadaku bahwasanya di sendalku ada kotoran, ada najis. Maka aku pun melemparkan sendalku, melepaskan sendalku. Itu kata Nabi SAW. Nah, kalau seandainya najis tersebut, Nabi SAW melanjutkan sholatnya. Kalau seandainya najis tersebut bisa membatalkan sholat, otomatis Nabi pasti akan mengulangi sholatnya. Tapi ternyata tidak, Nabi tetap melanjutkan sholatnya. Maka demikian juga kalau kita sholat, ternyata kita gak sadar baju yang kita pakai sudah terkena najis. Udah selesai, baru tahu. Maka sholat kita gimana? Sholat tetap sah. Nah demikian. Confident rahimani wa rahimakumullah. Sadarnya bagi sholat, buka baju kalau kita pakai baju biasa. Kalau nggak pakai baju Ustaz, udah antum pulangin aja sholat antum. Nggak mungkin antum sholat nggak pakai baju. Nah itu dia. Allah Ta'ala a'lam. Baik, 1 menit lagi. Padahal. Maksudnya gimana niat berwudu di kala mandi? Berwudu sekaligus mandi. Jadi dia mau mandi junub atau nggak mandi junub, dia berwudu dulu. Nggak ada sunnahnya. Ada sunnahnya, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Iya, nggak ada sunnahnya. Kalau kita jadikan itu dan kita jadikan sebagai sesuatu yang bentuk ta'abbud, ya, setiap mau mandi wudu, ya ini jadi bid'ah jadinya nanti. Ya jadi bid'ah. Kecuali kalau antum setiap mau mandi atau selesai mandi antum berwudu, biar nanti nggak berwudu lagi ketika mau salat, maka nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya keyakinan setiap mandi wudu dulu, ini bisa jadi apa? Bisa jadi bid'ah nanti jadinya. Nah demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita cukupkan kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.